memperbanyak ilmunya dengan ilmunya. Yang kedua, ahli hakikat menemukan Tuhan dengan thariqahnya. Bila nyuwun sewu, kenapa di Indonesia itu banyak thariqah? Termasuk yang paling banyak penggemarnya apa Gus Sapi? Sadiliyah. Sadiliyah itu penggemarnya banyak Pak Dandren. Kenapa? Karena thariqah Sadiliyah itu mengajarkan beragama dengan cara yang falyafrahu. Dalilnya apa? Dalilnya kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu. Beragama itu harus menyenangkan. Mila cara awake dhewe iki tetep dadi wong Sadiliyah. Imamnya namanya Imam Abil Hasan As-Sadili. Beliau mengatakan begini Pak gini. Kok kowe ngaji duwe guru, gurumu nggak bisa membuat kamu tertawa, tinggalkan saja. Mosok ngaji kok nggawe susah. Padahal undang-undang ngaji itu apa? Wa ma nursilul mursalina illa mubasyirina wa mundhirin. Ngaji itu kudu mubasir baru mundir. Menyenangkan terlebih dahulu. Bila angsal boten anak-anak Subhanul Muslimin itu mengemas lagu-lagu dangdut menjadi lagu sholawat. Boleh, asalkan tidak berlebih-lebihan. Kita tuh dangdutan juga boleh, asalkan tidak berlebih-lebihan. Ana wonten Gus lagu berlebih-lebihan. Oh no. Pindo Masa ya kaya ngono mau selawat mi lagi ora pantes kok. Apa mana sing viral saya ini? Cinta siapa? Rindu siapa? Pak Dandan mau ngerti gitu nih. Kita yang mengenal TikTok. Jadi balik di matamu balik. Kalau lagu ini Pak Dandram itu lagu lawas. Ibu, engkaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi, mengandung lagi. Doer. Lagu ini Pak Dandam yang mudah-mudahan ngomong. Bapak kiri ya beda meneh. Indung-indung, kepala indung, mata melirik, kaki kesandung. Jangan salahkan ibu mengandung, salahkan bapak yang punya. Generasi ini beda-beda lagunya le. Kalau pengen turu, pasang alarm mesti tangi, tak wene resepnya. Kok orang lagunya alarm gala-gala ya ora. Alarmnya setelan lagu. Bila Israel datang memang tangi mesti yakin. Tak banget teman tak tangi ya. Oh, bakul es teh ya alarmnya beda. Es. Contoh hebatnya thariqah itu begini, menemukan orang hakikat menemukan Tuhannya dengan thariqah. Satu pagi kula sowan Abah Lutfi. Saya bukan sowan ditimbali. Hanya ngapunten, minta dia Fatihah untuk Mama Salma. Al-Fatihah. Iya kan. Jadi bulan puasa pas Gus Miftah viral gara-gara ceramah di gereja, kan saya dipanggilin sama Abah Lutfi, le sahur di Pekalongan. Di tempatnya Abah Lutfi itu ada sahur bersama, nggak ada buka puasa bersama. Jadi nggak ada buka puasa. Kenapa? Karena Abah Lutfi itu buka dan sahurnya jadi satu. Jadi kalau maghrib cuma ngopi tok, sambil nyemil 1-2 makanan, daharnya malam nunggu sahur. Makanya ada sahur bersama. Sudah hampir subuh saya masih di Brebes, Tegal. Artinya kalau langsung ke Pekalongan, saya nggak sahur. Saya telepon mama, ngapunten saya terlambat. Rapopo sing penting teko Pekalongan. Selesai subuh, saya masuk kamarnya Habib Lutfi. Beliau sedang wirid. Mama Salmah nunggu di kasur, Abah Lutfi sedang wirid. Di depan Habib Lutfi ratusan tasbih panjang-panjang. Lagi takbir seperti itu. Saya nunggu ngobrol sama mama. Kebetulan Mama Salmah itu masih sembah dengan saya. Beb Zaidan itu nggak ada darah dengan Beb Idin.
tetapi ada darah dengan Habib Lutfi. Kenapa? Bapaknya Habib Zaidan itu namanya Habib Haidar, dua bapak namanya Umar. Habib Umar ini adiknya Abah Lutfi. Jadi kok Zaidan itu bin Yahya itu putu ponaan dari Habib Lutfi. Lah saya dari Mama Salma. Begitu tahu saya datang, Habib Lutfi itu apa? Ngehol itu apa ya bahasa Jawa? Memending wiridnya. Habib Lutfi itu punya kebiasaan kalau subuh Pak Giri, itu wirid dari subuh sampai jam 9 atau 10 pagi, kullayaum tiap hari. Saya matur, bah, kok bendino tiap hari jenengan tasik wirid itu tuh apa? Ini hebatnya orang Thariqah. Abah ki mursid Thariqah. Kenapa Abah wirid sebanyak ini? Untuk nambal wiridnya jamaah yang masih bolong-bolong. Kita itu wirid saja kadang-kadang nggak kober. Habib Lutfi wiridnya nggih nambel wiridnya jamaah yang kurang. Habib kaya Habib Lutfi kok jek mau rasani. Modalmu nggih ngrasani Habib Lutfi ki apa tak takon. Lah Habib Lutfi ki mau elek-elek. Modalmu nggih elek-elek Habib Lutfi ki apa? Kula niku nyuwun sewu. Kalau ada Habib lain sing cangkeme kurang ajar, mau kritik monggo. Tapi lah kelasnya Habib Lutfi jenengan seuladan. Setiap pagi beliau itu wirid, dia nambeli wirid jamaah. Sampai pulang itu nangis. Tuh tiap pagi beliau itu wirid untuk nambeli kurangnya wirid jamaah. Yo nek awake dhewe men kelasé matkul lancing mata ko salam plencing. Dongane Allahumma lantas jalan. Salat singkat, tangannya diangkat, dongane singkat. Ya Allah, kau tahu yang ku mau. Amin. Model codot. Ora masuk udon karo Habib Lutfi to. Bu, mau dibilahi min. Mungkin Abah Lutfi panjang umur ya. Amin. Kemudian kalau ahli syariat menemukan Tuhan dengan ilmunya, ahli hakikat menemukan Tuhan dengan thariqahnya, ahli makrifat menemukan Tuhan di dalam dirinya. Makanya disampaikan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengetahui siapa dirinya, dia mengetahui siapa Tuhan. Awake dhewe niki nyuwun sewu, pengen delok kabarane Gusti Allah ora kudu munggah ning gunung, ora kudu nyebrang ning laut, enggak harus kemana-mana. Sampai Al-Quran mengatakan innallaha la yastahyi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masalah. Tapi ingat, yudillu bi katsira wa yahdi bi katsira wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Kita itu pengen melihat keakbarannya Allah, enggak cukup melihat nyamuk. Coba Pak, nyamuk sekecil itu kalau kita melihat awakmu bedokke kuwi nyamuk lanang karo nyamuk wedok, kuwi carane kepiye? Wis sampe kan tak coba. Ayo. Wong padha-padha ra katokan. Ayo. Yo ra sempakan. Kalau manusia kan bisa dilihat lanang atau wedok tergantung bentuk sempake. Ayo. Orang sambil kelamin bentuk sempake iki lanang iki wedok. Yang menjadi misteri satu. Misterinya apa? Kenapa kalau di pasar atau kalau di mall itu sempaknya perempuan dijual berceceran, sementara sempaknya laki-laki dijual terbungkus? Wih bedanya apa? Mengamati gak pada anda? Ayo, gelokan nih pasarnya. Sempaknya wong lanang didol terbungkus, sempaknya wong wedok didol cecer. Diler, pertanyaannya ngapa? Ben mabur matamu. Saya kata lu ben mabur. Misalnya saya terima, lugu. Dari nyamuk saja Pak, terlihat bagaimana keakbaran Allah. Coba dilihat Pak, jenis kelaminnya gimana?
Umpama lanang, titite manggone nang ndi? Ternyata nyamuk sekecil itu bisa reproduksi. Pertanyaan saya, mengandungnya di mana? Metengnya sebelah ini. Nyamuk itu tahu kalau mau dikeplak mabur. Apakah dia menggunakan otak atau insting? Ini ilmu cilik yang kemudian bisa ketika kita raba menjadikan kita mengetahui keakbaran Allah. Maka saya selalu bilang, kok awakmu kalian dua sikil loro, dua tangan loro, dua ndas itu khawatir dengan rezekimu, berarti kamu kalah dengan nyamuk dong urip. Ayo. Dan ternyata nyamuk itu walaupun dia sejelek itu menjadi rezeki bagi yang lain, menguntungkan yang lain. Nopo cecak. Cecak itu rezekinya nyamuk tuh. Makanya lagunya anak kecil yang paling bagus tuh cicak-cicak di sini. Kamu yang dikaruniai oleh Allah anggota tubuh yang cukup sempurna, kok kamu khawatir dengan rezekimu? Kamu kalah dengan cecak, dengan nyamuk. Cecak itu cuma merambat di dinding, nggak bisa terbang. Sementara rezeki ini mabur wujudnya nyamuk. Seandainya cecak itu bisa ngomong, protes kalau Gusti Allah jenengan mboten adil Gusti, saya nggak bisa mabur, kenapa rezeki saya mabur? Tapi ternyata mekanisme keadilan Allah itu berlaku. Bagaimana cara cecak mencari rezekinya? Pertanyaan saya, cecak yang mendatangi nyamuk atau nyamuk yang mendatangi cecak? Cecak mendatangi nyamuk. Caranya kok piye, Cuk? Orang iso yang bener itu nyamuk mendatangi cecak. Milo lagune datang seekor nyamuk, orang datang seekor cecak. Ngono goblok. Lalu ditangkap. Ternyata karena cecak ini nggak bisa mabur, Allah itu adil. Datang seekor nyamuk. Bagaimana cara cecak mencari rezekinya? Nyamuk Sherlock. Begitu datang, hak langsung ditangkap. Apalagi ketika berpikir metabolisme manusia, podo-podo uteke, warnanya sama, ngopo pikirannya kok beda. Maka orang makrifat menemukan Tuhan di dalam dirinya. Pertanyaan saya sekarang, bagaimana cara ahli maksiat menemukan Tuhannya? Sing bisa jawab? Apa? Nyeneng kayak wong. Bener tapi rong bener. Apa Bu? Saya mani bunga topat kiri ini aku pakai duit. Pakai duit 1.000. Harus salaman. Nanti kamu nafsu sama aku. Kan kamu sudah tua. Aku nggak mau sama kamu. Kan aku zizi. Ngopi. Pokoknya ngajinya kena dari mawon ya. Santai wae kalau saya santai wae meneng-meneng kono. Insya Allah sampai rampung ramai. Kalau ahli syariat menemukan Tuhan dengan ilmunya, ahli hakikat dengan thariqahnya, ahli makrifat menemukan Tuhan dalam dirinya. Bagaimana dengan ahli maksiat? Ahli maksiat menemukan Tuhan dengan air mata di dalam taubatnya. Bu, jangan pernah memandang sebelah mata dengan ahli maksiat. Ruwiya anil Imam Malik annahu kana yaqul la tanzuru fi dunubin nas ka'annakum arbabun. Nah, sesuai dengan tema kita malam hari ini, taubat gede. Aku lah ngomongin ini fasih nih, soalnya cangkemku ahli maksiat. Kenapa? Ini marahnya aku ahli maksiat, ahli dosa, dan itu keahlian saya. Presiden para pendosa. Orang DPR, presiden para lonte. Tapi Pak Dandren, saya itu belum pernah menyebut mbak-mbak itu dengan sebutan lonte di hadapan mereka, nggak pernah. Mau saya pengajian mbak-mbak para lonte rahimahumullah.
Loh, lah jenenge apa? Lah iya, bahasa Jawane harus apa? Lontenipun. Pak Gol, bahasa kan Pak Gol. Ya wis, kelulu sing ngarep iki dibagi. Meneng wae rasa ngono dibagi namu. Wis tunggu ae. Pak kene lah, Pak kene Pak Gol. Kemana ya dia? Sini. Ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Aku ngomong apa? Sing ra tak tunjuk rasa maju. Kowe lungguhan ning ngarep aku ora pengen kuwi ora bakal tak tuku. Kowe ado lah karo kuwi tak tuku. Rungokno undang-undange cowok. Kowe piro wae? Dengan pindah. Rasa maju ora tak ajar. Lenggam mriki, Gus. Pindah. Tekan dhuwur. 18, 120. Tekan dhuwur. Ini pindah. Waduh. 100. Piro? Itulah. Nanti saya ada ya, yes. Canggung merasa benar, wanjin aku pengen begitu. Berasa ngatur-ngatur aku. Baik, menang aku belum. Latang duru fi dunubinas. Janganlah kamu melihat dosa-dosa manusia ka'annakum arbabun, seolah-olah kamu adalah Tuhan. Lo langsung. La tangduru fi dzunubin nas ka'annakum arbabun. Janganlah kamu melihat dosa-dosa orang lain seolah-olah kamu adalah Tuhan. Tapi dilanjutkan. Wangduru ila dzunubikum ka'annakum abidun. Tapi lihatlah dosamu sendiri seolah-olah kamu adalah seorang hamba. Sing kudu didelok niku ora dosane wong liya, tapi dosane awake dhewe. Dong ora? Napa bedane akhlak karo ikhlas? Mencari kebaikan dalam keburukan orang lain itu adalah akhlak. Saya ulangi. Mencari kebaikan dalam keburukan orang lain itulah akhlak. Tapi mencari keburukan dalam kebaikan sendiri itu namanya ikhlas. Giling-gilingan. Ulangi. Mesti boleh caption mengatli. Itu pemburu caption. Di otakku nggak ada caption, adanya kamu. Di saat kamu sibuk mikirin caption, aku sibuk mikirin kamu. Bisa ke Madiun. Aku jadi suka aku ngaji ini. Kalau cintaku sama Pak Bupati atau Bu Wakil Bupati atau Gus, ngaji aluran Ponorogo. Tapi ini ku anggarannya gak jelas. Kalau murir ya. Lagu-lagu aku ngerti ini kali Subhanul Muslim, malah saking buka FIFA. Gus, kalau kali Gus Hafid, kenapa meninggal tanggal 6 tidak Ponorogo? Kali Subhanul Muslim, lah kalau dari ngertos, kalau ternyata tenang Gus. Saya ngomongnya itu malah buka FIFA. Pak Giri baru ngomong ono jenengan Gus. Soalnya khawatir aku ngenyang-ngenyang. Awang sulit ya. Mencari kebaikan dalam keburukan orang lain itulah akhlak. Tapi mencari keburukan dalam kebaikan diri sendiri itulah ikhlas. Jadi kadang ada orang lain, ojo mau delok elek, tapi delok api. Kalau melihat diri sendiri, lihatlah buruknya, jangan melihat baiknya. Orang itu alun-alun yang paling api aku orang itu. Kudune nyuwun sewu sing apik niku rebutan apik napa rebutan elek? Elek.
rebutan salah, orang rebutan bener. Kanjeng Nabi niku nyuwun sewu. Pulang dari masjid kemalaman. Buka pintu, dodok pintu, Siti Aisyah tidak dengar. Tidur di depan rumah. Bangun pagi, Siti Aisyah kaget melihat Kanjeng Nabi tidur di depan rumah. Ini presiden loh Pak Juri. Enggak gengsi tidur glosor di depan rumah. Presiden. Belum sekali-kali Pak Giri pulang kemalaman sama istrinya nggak dibukain pintu. Ya jangan marah, biasa aja. Sekali-kali dicoba Bu, nggak apa-apa Bu. Untuk ngetes kepribadian Pak Giri, jajal nesu orang. Oh pun sering. Sapin terlebih dari Pak Giri, diketak bojone goblok dadak. Iya mama. Iya beb. Makanya teorinya apa? Teorinya sederhana. Seorang laki-laki berani menghadapi ribuan ekor lebah untuk membawa sebotol madu. Tapi seorang laki-laki tidak berani menghadapi seorang istri untuk membawa seorang madu. Pengen di Apa romangsane Gus Awit guyu-guyuan ya? Luwih parah. Luwih parah. Jadi ngapunten. Latang dulu ila dulu binas kanakum arbabun. Maka bahasa saya gini, dan aromonokam rekaman captionnya api. Ayo rekaman. Dakwah mungkin aku caption sing api. Saya ke Facebook, rondo, nggak usah status, aku kedinginan nih. Gua foto yuyu. Mungkin Pak Giri yo komentar cemut. Pak Dandran yo melu komentar, WK kan. Gus Hafid melu komentar, HIKS. Jangan jamaah aku sudah tahun rondo, gak usah status. Ada nggak yang mau jadi imamku? Ya Allah. Langsung tak komentarin, ada Mbak Sinten Gus Israel. Sinten boleh imam. Nih, ketika kita melihat ahli maksiat sama ahli taat. Jika engkau jumpa dengan orang ahli ibadah dan taat, maka muliakan dia dan hormati dia. Dan jika engkau berjumpa dengan ahli maksiat, maka sayangi dia dan doakan dia. Sayangi dan doakan. Kalau orang api dimuliakan, kalau ada orang jelek sayangi doakan. Contoh, orang tukang mabuk. Jangan kamu ini dasar pemabuk, dasar ahli khamar. Ojo. Nabi menegur para sahabat ketika sahabat ini melaknat sahabatnya Nuaiman. Karena Nuaiman sukanya mendem, tapi dia orang yang sangat dicintai oleh Nabi. Kenapa? Nuaiman tuh kalau mabuk maunya di dekat Nabi supaya langsung dihukum. Sahabat melaknat. Apa kata Nabi? La tal'anuhu fa innahu yuhibbullah wa rasulah. Kamu jangan melaknat Nuaiman. Kenapa? Karena di dalam hati Nuaiman mencintai Allah dan Rasul. Tidak boleh. Makanya kalau ada ahli maksiat, jangan kamu caci sayangi, doakan. Ya Allah, berikan hidayah bagi mereka. Ingat, caci makimu tidak akan pernah merubah keburukan mereka, tapi sayang dan doamu bisa menjadi wasilah hidayah untuk mereka. Ini dunia taubat gedendung ini gimana? Orang mabuk, ya Allah, kasih dia ya Allah. Orang ahli zina, ojo malah biasa bro, ojo. Kowe iki lak sengit karo wong ahli maksiat, malah kowe iso nduri dadi ahli maksiat. Sayangi, dongake. Ana wong masuk lokalisasi, ana mobil diparkir ning pinggir dalan. Ojo mau foto mobil malah mau viralke. Ciye mobil Pak Giri ning doli ciye. Ayo lo. Ana wong ahli maksiat wis nutupi aibe malah mau bongkar, malah dimok ngandeke. Oh, kamu ketuaan. Tutup mulut. Enggak boleh.
Karena ingat, ini fakta empiris. Empiris apa nyata? Aku meh takon karo awakmu. Ana kiai, ana mucikari, germo lah. Karena istilah delokalisasi itu Pak Dandrem ya. Kuwi ana istilah londe, ana istilah mucikari atau germo, ana istilah anjil. Anjil itu antar jemput londe. Oh paham Gus. Iki, wah apa aku kiai ini goblok? Tahu. Aku sumpah Pak Diri nggawe temanya aku seneng ora omong. Jadi lah ono wong-wong iki ora mlentang cangkeme bosok ngomong tentang londe lah. Kuwi berarti selalu melihat kejelekan orang lain, tidak melihat kebaikannya. Aku ngerti hati-hatimu sok suci kan ngerti tak ngene. Kenapa orang mau pancen cangkem kulo elek? Santai mau. Los ta elek. Kalau kali bos sering ngomong, kenapa Gus Miftah sering ngomong gancuk? Dalam rangka menjaga kearifan lokal. Karena kalau sampai tokoh Indonesia tidak ada yang berani ngomong gancuk, saya khawatir gancuk diklaim sebagai milik Malaysia. Contoh nih reok. Maka kita harus menjaga reok, jangan sampai diaku oleh Malaysia. Lah orang sing mati ngomong gancuk, sesuk ipin-upin ngomong gancuk. Kan mereka enak gancuk. Jadi saya siap dibully gara-gara saya ngomong gancuk, tapi dalam rangka mempertahankan gancuk supaya gancuk dia tidak diaku sebagai milik Malaysia. Hidup oh, ana jurusan aja meneh Gus Miftah kayak gancuk ora kok. Los lalele. Los dari matamu. Los pedot sambung. Ini ada mucikari Pak Bupati ya. Bu. Ini jejer karo kiai. Jejer. Nyuwun sewu. Itu bagi mereka para pemburu PSK. Ketemu kiai karo germo. Kira-kira yang disungkemi oleh pemburu PSK ini kiainya apa mucikari? Salah. Ternyata tetap kiai. Saelek-eleke orang itu ternyata masih bisa membedakan mana kiai, mana mucikari. Germo. Kalau mucikari iki apa? Dia masih bisa membedakan. Contoh, lagi Pak Putra ya. Di lokalisasi Sarkem itu yang saya sering ngaji, itu ada undang-undang. Undang-undangnya apa? Kalau pengajian Gus Miftah belum selesai, mereka tidak boleh buka dasar. Jadi mereka boleh menerima tamu setelah pengajian selesai. Saya satu ketika mulai pengajian, tamunya wis teko. Begitu melihat saya, ternyata mereka ndelik Pak izin aku ana Gus Miftah. Orang mungkin mereka bengong-bengong, Gus, aku ngelonde. Ayo melu Gus. Los. Orang kok Gus, aku dinyangke Gus. Orang. Ini menunjukkan mereka masih bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Mila nyuwun sewu. Kalau kita lihat ayatnya, ini ngorong-ngorong. Setan itu kan nyuwun sewu menggoda manusia dari arah mana saja, Pak? Depan, belakang, kanan, kiri. Ayatnya gini. Ayo, saya bisa tak bayar? Kok malikin tas? Apa nih? Ayatnya nih, cahaya kamu mau jawab. Oh bukan, yang datangnya dari arah depan, dari arah belakang, kanan, kiri. Summa la'atiyan nahum mimbaini aidihim wa min khalfihim wa an samalihim wa an aimanihim. Ya, tolong atas saya ini. Yus 500.
Terus gini. Dibagi karo kancamu. Dibagi karo kancamu. $200, $3 juta. Wah iya. Tepuk tangan. Dolar. Loh, sampe dolar aku duwe. Pound sterling aku duwe. Bagus. Wis aku duwe karo. Aku lah ben ketemu Subhan kok mesti pas gue dolar aku ya. Jodoh. Rezeki anak soleh. Sumala atiyannahum, setan itu mendatangi manusia dari arah mana? Min baini aydihim, dari depannya. Wa min khalfihim, dari belakangnya. Wa an aymanihim, dari kanannya. Wa an syama'ilihim, dari kirinya. Arah mana yang tidak didatangi oleh setan? Atas. Kenapa? Karena atas ini potensi hidayah. Jadi setan itu mau mengepung kita dari arah depan, belakang, kanan, kiri. Kamu tidak boleh berputus asa. Kenapa? Karena hidayah Allah itu bisa datang dari atas. Lah, Allah saja masih berpotensi memberikan hidayah kepada ahli maksiat. Kenapa kita membenci mereka? Yang perlu diingat, yang Allah benci itu maksiatnya, bukan orangnya. Dosanya bukan orangnya. Karena kenal. Wes rumangsa suci. Kok minta sampean ngomong miso tok. Yo nyuwun sewu narepe sombong titik. Kula gaweane miso ning panggung, sing mualaf kalih Gusti mung 300 lebih. Sing cangkemmu walus iki kira-kira wis Islam ke wong pira? Mosok seprono seprene Gus minta ngaji sing didelok mung miso tok. Kulo niku lak delok jenengan rupane ana tulisane dancuk. Ya encen. Dancuk. Pun lan jenengan suudon kali kula monggo, tapi jangan suudon dengan orang-orang baik. Bahkan dengan ahli maksiat sekali. Ora iso. Jalan dakwah itu dari atas. Maka kalau kemudian kita lihat surat Az-Zumar, Allah katakan dengan sangat indah terkait dengan ahli maksiat. Tadi saya baca di muqaddimah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Ahli maksiat disemangati sama Allah. Ya ibadi. Dia memanggil ahli maksiat tidak dengan mengatakan para pezina. Allah tidak memanggil wahai ahli zina. Orang. Allah tidak memanggil wahai ahli khamr. Enggak. Ya ibadi, hei kaumku, hei hamba. Sama suamimu kalau lagi sayang-sayangnya sama kamu, Bu. Itu dipanggil siapa? Bojoku, garwaku, suamiku, cintaku, sayangku, bebekku. Pak Gili panggil istrinya apa? Oh iya. Manggilnya yang, maksudnya apa? Yang keberapa? Yang ketiga. Gus Awit apa Gus? Istrinya Gus? Say, Gus Awit say. Syaitanir rajim. Pokoknya si nom-nom gila ya, ini rumah tenang. Hari ini kamu yang masih banyak maksiat, banyak dosa, seneng aneh ngeslot, apa meneh? Apa? Top up FF. Apa? Kepo cangkemannya ahli nih saya. Kita rupamu kayak joker. Ya ibadi. Coba kalau kamu sedang dekat sama orang, menyala abangku.